Vivan, kembali lagi di podcast SMPN 127. Kembali bersama aku Nabila Sakina dari kelas 7B dan Aku Tirva Putri Setiawan dari kelas 7F. kali ini kita kedatangan tamu ya. Iya nih, aduh cantik banget lagi Bill. Siapa ya namanya? Boleh perkenalan dulu nih. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Widih. Saya Nindya Mutiara Cinta dari kelas 9B. Widih. Udah kelas 9. Aku manggilnya kamu atau Kak ya? Biasa aja, kamu aja gak apa-apa kok. Oke. Kita manggilnya kamu, aku kamu maksudnya. Wih, gimana nih perasaannya diundang di podcast SMP 127? Alhamdulillah rasanya seneng banget. Karena akhirnya bisa berbicara dengan teman-teman dan adik-adik lucu. Lucu Ya banget. nih by the way kita kelas 7. Nah Kanin tuh kelas 9. Boleh tahu gak? Kakak ini baru pertama kali banget masuk podcast, kayak diundang ke podcast ini apa udah sering? Udah. Untuk podcast itu baru pertama kali, tapi untuk diwawancarain itu udah lumayan sering. Widih, artis dong. Amin. Amin. Katanya kan Kak Anin tuh udah juara pidato ya. Iya. Juara pidato tuh perjalanannya sama proses tuh gimana sih? Proses dan perjalanan lomba pidato itu kayak gimana? Prosesnya itu pastinya panjang banget karena butuh latihan keras, latihan berkali-kali, salah terus-terusan, dan pastinya banyak banget kritikan dan komenan dari guru-guru, dari orang-orang terdekat, dan dari teman-teman semuanya. Tapi kritikan itu gak bikin aku mundur, gak bikin aku minder. Malah kritikan itu aku jadiin sebagai motivasi. Widih, cakep banget. Berarti tuh bisa dibilang dari belajar dari kesalahan gitu ya. Iya. Boleh. Kalau semisalnya Kak Ani nih, kakak kan diundang ke podcast ini nih. Kakak tuh katanya dengar ya, katanya kakak anak yang berprestasi. Boleh tahu nggak sih? Kita kepo ya? Iya, apa aja sih katanya pidato udah. Nah selain pidato apa lagi nih? Iya. Oke, jadi sebelumnya itu aku adalah Putri Pelajar Indonesia 2024. Putri Kebaya Jakarta Barat 2025, Putri Remaja DKI Jakarta Pendidikan dan Lingkungan Hidup 2023, dan Putri Remaja Indonesia Best Talent 2023. Banyak banget sih Bill. Parah. Merinding loh aku dengernya. Semoga kita bisa ya. Ayo, Amin. Kalian juga bisa. dari beberapa bidang itu yang paling Kanin aktif tuh apa sih? Kan ada pidato, tadi ada pidato. Ada Putri nari, Pelajar. Putri Pelajar ikut organisasi. Itu yang paling yang paling Kanin suka tuh apa sih? Aku paling suka itu Putri Kebaya karena emang dari umur 3 tahun itu aku udah menari. Tentunya menari itu kan termasuk ke pelestarian budaya ya. Jadi sebagai Putri Kebaya, aku sama aja melestarikan budaya Indonesia. Bagus juga ya. Iya, melestarikan kebudayaan Indonesia, Bill. Terus kalau ini dari mana aja nih Kak? Iya, Ini punya kakak. Iya. Aduh. Boleh di-spill dulu? Jadi untuk piala ini ada Putri Remaja Indonesia, yang ini ada lomba tari, dan yang di sini tuh ada Putri Kebaya Jakarta Barat. Oh, ini emas Kak? Iya Mas. Wow. Iya. Sumpah hebat banget. Kalau boleh tahu nih, segudang prestasi, sertifikat, piala. Nah, tipsnya tuh apa sih gitu loh, Kak? Pasti tuh yang namanya tampil pasti ada yang suka dan gak suka. Nah, Kak Anin cara menutupi orang yang gak suka tuh kayak gimana? Caranya adalah jangan pernah dengerin omongan orang lain tentang kita yang enggak. Cukup maju aja dengan langkah kita sendiri, dengan jalan pikiran kita sendiri. Terima yang baik, buang yang buruk. Mungkin teman-teman kita nih yang lagi nonton, kalian juga pasti kepo kan. Kalau kalian lagi maju, kenapa kadang suka takut? Terus itu caranya gimana ya? Kalau misal takut? Aku juga pernah ada pengalaman takut, deg-degan, ragu. Tapi cara aku untuk melawannya adalah dengan percaya sama kemampuan aku sendiri. Iya. Jadi percaya aja, bodo amat gitu orang lain ngomong apa. Iya, karena kita juga harus percaya sama proses latihan yang udah kita jalani, kerja keras. Kita harus tunjukin saat itu juga. Ini
penunjukannya. Yes. Nah Kak Anin kan punya banyak banget prestasi. Nah cara bagi waktu sekolah gimana sih Bil? Penasaran gak sih? Oh iya. Kan sekolah, nari, ituan pidato. Aduh pusing banget. Apa? Cara bagi gimana tuh Kak Anin? Salah satu tipsnya adalah dengan membuat jadwal. Maksudnya kita harus misalnya di hari Senin ada nari, di hari Selasa kita ada makeup class, di hari Rabu kita harus les belajar seperti itu. Tapi kakak pernah gak sih kayak ada banget di satu sisi tuh kakak tuh udah lagi pusing banget atau stres gara-gara kebanyakan jadwal? Sering banget karena kan aku juga manusia, aku masih anak SMP yang aduh capek banget gitu kan. Tapi cara aku buat bisa buat kontrol semua jadwal aku adalah dengan profesional. Aku harus terima bahwa aku emang udah siap ada di posisi ini gitu. Bil. Kakak kan kamu mau nanya atau? Nah kamu dulu. Oke. Terus kakak kan mungkin bukan mungkin lagi nih udah berprestasi. Kakak kan berprestasi nih. Support sekolah untuk kakak ada gak? Alhamdulillah sekolah sangat-sangat mensupport, terutama guru-gurunya juga mensupport aku, mendukung aku seperti itu. Ya ampun, berarti dari orang tua juga pasti ada dong ya Kak? Pastinya dari orang-orang terdekat, dari keluarga, karena kita untuk maju juga butuh support, butuh dukungan untuk maju ke depan. Mungkin teman-teman kayak pengen tahu kakak support dari sekolah tuh apa, kayak misalnya disediain apa gitu dari sekolah. Dibantu untuk pidato atau apa? Jadi kalau untuk lomba pidato itu cara sekolah untuk support aku adalah guru-gurunya yang mengajari aku cara berpidato, memberikan kritikan bahwa kamu masih kurang di sini, kamu masih kurang di sini, dan kritikan itu aku jadikan sebagai motivasi. Oke. Bill, Apa? ini kan bertumpuk-tumpuk nih. Mau kita bacain gak sih? Coba ya kita lihat ya Kak. Wow, ngeri ya guys. Ini di tengah aja. Oh ya boleh. Ini ada apa Tirpa? Ada juara 1 berpidato tingkat provinsi DKI Jakarta. Ini tahun 2024. Oh berarti baru kemarin ya? Ya. Aduh guys. Kakak menang kayak gini bisa gak sih Kak buat kayak masuk ke sekolah gitu? SMA impian mungkin. Pastinya bisa Wes. dong. Boleh tahu gak SMA atau SMK yang kakak pengen banget? Aku pengen banget masuk 78. 78. Iya. Semoga tercapai ya Kak. Amin. Oke, terus selanjutnya Ada lomba tarik kreasi daerah Nusantara tingkat SD, SMP, SMA dan Sanggar sejabodetabek. Wis, ini tuh kakak tuh narinya tuh berkelompok, bergrup gitu, Iya. atau solo sendiri gitu? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Aduh Bil. Buat 2. Itu untuk tunggal. Oh tunggal. Kayak gimana Kak? Boleh kali di kapan-kapan di spill gitu ya Bil ya? Boleh. lah. Ini ada apa? Ini tentang lomba tari tradisional tingkat SMP. Oh ini yang grup. Iya. Tahun 2024. 2024 udah ada 3. Oh my god. Ya ampun Bil. Oke. Bila ada pertanyaan lain Bila? Oke. Kak Anin, kan kakak diundang ya ke podcast ini. Menurut kakak podcast 127 ini gimana? Tentunya sangat menyenangkan dan aku juga berharap podcast ini bisa menginspirasi teman-teman semua. Kakak pas kayak tahu nih kakak diundang ke podcast, kakak gimana tuh? Senang banget. Aku sampai latihan nyiapin kata-kata. Ya ampun, effort banget guys. Latihannya gimana? Aku latihan sama bunda aku. Bun, tolong tanyain aku dong. Kayak gitu. Terus akhirnya ternyata bisa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih kalian kan banyak prestasinya. Nah pesan-pesan buat sahabat-sahabat di SMP 127 itu apa sih? Iya. Pesan-pesan aku adalah masa remaja itu cuma sekali. Jadi banyakin prestasi aja, perluas relasi, banyakin pengalaman, dan jangan pernah dengerin omongan teman kalian sendiri, karena teman ada yang benar dan ada juga yang palsu, seperti itu. Kalau misalkan ini
bisa nggak sih kasih untuk temen-temennya tips sebagai anak prestasi gitu? Siapa tahu kita mungkin Bisa gitu ya. selanjutnya. Amin. Tips dari aku adalah percaya bahwa proses itu ada. Jadi kalau misalnya kalian mau mencapai sesuatu, pastinya kalian harus berproses terlebih dahulu, susah-susah. Kalian harus mendakinya dengan keras, kerja keras gitu. Kakak, ini nih banyak nih Kak. Iya. Boleh hitung dulu nggak? Boleh dong. Aduh, sambil bilang itu kan lama nih. Nah, aku mau tahu nih, ada cerita lucu gak sih pas ikut lomba? Kayak misalnya aku buat temen baru, terus kayak lingkungannya lebih asik atau gimana gitu. Banyak banget. Misalnya dari lomba menari atau lomba putri pelajar, ajang-ajang pigeon, aku banyak banget dapet teman baru. Dan salah satu cerita lucu adalah aku kenalan sama orang dari luar Jakarta. Wow. Itu. Akhirnya jadi temen ya Kak. Iya, Terus Keren. sekarang sampai sekarang. masih. Berarti kita bukan cari prestasi aja ya, kita cari pengalaman, Iya. menambah teman. Iya, benar banget. Kalau misalnya nih, kakak nih lagi tampil dalam suatu acara, terus kakak tiba-tiba lupa, kakak gimana? Salah satu tipsnya adalah improvisasi. Itu paling penting. Kalian udah harus siapin cadangan. Misalnya kalian lagi lomba pidato, kalian udah harus siapin kata-kata di otak kalian. Kalau misalnya kalian lupa, improvisasi aja. Jangan takut untuk merubah sesuatu. Seperti saat lomba menari, aku pernah loh lupa salah satu gerakan dan aku langsung gerak aja. Aku lanjutin, aku nggak peduli. Karena untuk apa aku mikirin pandangan orang lain? Toh jurinya juga nggak tahu gerakan selanjutnya itu apa. Oh iya lagi Bil. Iya. Gitu. Kadang emang boleh kayak gitu langsung kayak juri nggak tahu nih, jadi kita ganti aja gerakan. Ada yang boleh dan ada juga yang enggak. Seperti itu. Oke. Berarti kayak sesuai sama acaranya ya Kak? Iya. Kakak kalau boleh tahu nih, kakak sekolah di SMPN itu udah 3 tahun kan Kak? Iya. Itu gimana Kak? Sekarang banyak fansnya ya bagi Utas dan Awot ya. Mungkin angkatan kakak siapa tahu juga ngefans sama kakak. Ada lah pasti Bil. Iya. Nah, terus ada nggak nih kayak apa namanya tuh kesan-kesan sekolah di sini? Pastinya ada seneng, ada sedih. Tapi lebih banyak senengnya karena aku bisa bermain sama teman-teman aku, bisa bertemu dengan guru-guru yang tentunya memberikan dukungan yang sangat besar ke aku, seperti itu. Jadi mungkin lingkungannya baik. Iya. Nah, Kak Anin ini kan banyak banget sertifikatnya. Iya. Kak Anin kalau ngerasa capek atau gimana gitu, nah cara buat refreshingnya tuh gimana sih? Oh iya, istirahatnya. Apa cuman tidur doang atau gimana gitu? Jadi cara aku untuk istirahat adalah aku melakukan apa yang aku suka. Misalnya aku suka makan es krim, aku suka. beli es krim itu untuk refreshing diri aku, nyenengin diri aku, semacam memberikan sebuah hadiah untuk diri aku. Jadi kakak kadang suka membuat sesuatu hal yang mungkin bikin kakak seneng ya. Iya. Jadi kalau misalnya capek, wah es krim. Pastinya. Oke deh, mungkin segitu aja ya guys podcast dari kita hari ini. Mungkin Kak Anin mau kasih sesuatu buat temen-temen yang nonton. Untuk teman-teman yang nonton, jangan lupa untuk terus menginspirasi untuk teman-teman di luar sana. Jangan takut untuk mengambil sebuah langkah yang baru, jangan takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Seperti itu. Kak Anin mungkin ada nggak yang mau disampaikan pesan dan kesannya untuk para penonton podcast kita ini? Pesan dari aku adalah kita sebagai remaja jangan pernah takut untuk mencoba suatu hal yang baru. Betul. Buatlah pengalaman sebanyak mungkin, buatlah relasi seluas mungkin. Jangan lupa untuk terus dukung podcast 127 ini. Jangan lupa subscribe dan like ya. Makasih ya Kak Anin udah datang di podcast 127 nih. Terima kasih kembali ya. Banget Udah seperti waktu.
makasih juga ya guys buat udah nontonin. Yang udah nonton kita, support kita. Makasih banget. Bye bye. Bye bye.